Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jumpa lagi teman-teman di episode terbaru dari Tabai.un. Hari kemari sini tertemu tangga di leher kombanting-banting. Ya, Tabai.un. Tabai.un. Ya, kita kedatangan tamu baru di luar habitat psikologi. Ya, saya mulai ke daerah-daerah lain. Jadi sekarang bisa kenalin diri, Kak? Gue biasa dipanggil Aris. Gua MIPA Fisika 2016. Bapak Fisika 2016. Sekarang kegiatannya apa? Kegiatan akademik aja. Ke akademik aja. Mantap. Nggak ada. Ada. Gua sekarang alhamdulillah diamanahin di BKMWA sebagai kepala bidang kajian kebijakan. Jadi sekarang ada jabatan non akademis. Ada. Kirain tadi nggak mau disebutin karena malu. Enggak lah, ngapain malu, orang di pos juga di OA kan. Nah, tapi sebelum kita ngobrolin lagi tentang MWA, sebelum Kak Aris sampai MWA nih ada sejarahnya dulu. Apa sejarahnya tuh? Karena kita dengar-dengar Kak Aris sempat berjuang Berjuang untuk meraih kursi nomor 1 di Kursi bidang nomor 1. eksekutif tingkat fakultas di MIPA. Waduh. Boleh diceritain Panjang nggak ceritanya ya? Gimana dari kapan sih pengen jadi KBM atau dari SMA udah pengen jadi KBM? Wah, enggak, gua SMA di SMA yang sangat tidak terkenal. Di Di Jakarta, gue di Jakarta. Di ada namanya JIS. Tapi bukan JIS yang itu ya, bukan JIS yang JIS yang di Kalimalang. Yang di Kalimalang. Itu Dekat kan saya. Saya SMA 61. Oh iya, ya Lumayan. kalau yang daerah situ tahu lah. Kalau yang Kalimalang lah. kondisinya sebenarnya itu pas gue lagi menjabat HMD ya. Ceritanya, gue emang pada dasarnya gue emang pengennya tuh ke BKMWA, bukan maju BEM. Jadi waktu itu TW-TW-nya sama Bang Ato, bukan sama Bang Bimo. Singkat cerita lah, intinya gue ke maju HMD, terus banyak yang anak-anak BEM tuh nanyain siapa nih yang bakal maju BEM IPA ngelanjutin. Nah tapi waktu itu kondisinya gue sebenarnya menolak ajakan teman-teman gue karena kondisinya gue pengen suatu hal yang berbeda dengan kondisi di BEM gitu. Kalau di BEM kan ibaratnya bakal sama aja kayak gue di HMD ya. Nah itu bakal membosankan buat gue. Jadi akhirnya gue sebenarnya pengen ke BKMWA, tapi gue tipikal orang yang nggak percayaan sama orang gitu loh. Jadi kalau misalkan ada orang yang nggak gue percaya terus dia ingin memegang jabatan sesuatu tuh, gue bakal sebisa mungkin gue cari orang yang gue percaya dulu gitu. Tapi kondisinya waktu itu nggak ada. Di circle gue tuh nggak ada yang orang-orang yang gue percaya itu nggak ada yang mau maju. Akhirnya ya udah deh gue putuskan buat ya udah deh nggak apa-apa ikut Perwira gitu. Tapi kalah. Iya. Ya udah deh, abis ya kalah ya gue ini kontemplasi diri. Gue abis ini ngapain, apakah gue riset aja gitu. Ya akhirnya sekarang kondisinya di ini. Oke. Kan. Nah, itu berarti di antara silker-silker itu emang mereka pada nggak ada yang maju sampai dorong lu maju apa gimana tuh? Iya, waktu itu nggak ada yang maju. Sempat bikin forum bertiga. Ada tuh gua, Ares sama ada namanya Raihan. Ares ini POPSAF-nya, Raihan ini KDPMK di BEM IPA. Tapi pas di forum kita bertiga, gua orang yang pertama kali mundur karena gua bilang gua pengen ke kajian. Gua bilang gue pengen ke BKMWA, gue belum tahu tuh pengen ke kajian atau kemana gitu. Pokoknya gue pengen ke BKMWA aja. Udah, singkat cerita nggak ada juga yang maju. Ya udah gitu. Jadi bisa dibilang nih KBM yang sekarang di luar circle nih. Bukan ya circle semua orang MIPA tuh inilah. Semua anak MIPA berhak. Ini circle bukan maksudnya kita menjaga biar BEM IPA punya golongan circle ini, enggak, bukan. Tapi ibaratnya kita tipikal orang yang pernah nge-BEM, pada kita masanya punya gitu. cita-cita gitu, kita punya cita-cita buat BEM selanjutnya. Kita sebenarnya open terhadap orang-orang yang mau maju juga. Tapi karena waktu itu nggak ada yang ngajak kita ngobrol, nggak ada yang apa gitu segala macamnya. Oh ya udah, mau gimana lagi? Ada keresahan tersendiri gitu. Ada keresahan dan cita-cita sendiri gitu. Jadi ada tipikal orang yang udah pernah di BEM IPA terus ke departemen, terus pengen ke BEM IPA lagi, pengen lanjutin cita-citanya. Ada juga yang udah di BEM IPA pengen lanjutin lagi, apalagi tahun lalu kan BEM IPA-nya cukup outstanding ya, cukup bagus. BEM-nya Ojan, jadi pengen lanjutin nih.
gitu. Dari BPA-nya, BEM-nya Bang Ojan atau Kak Ojan itu sendiri emang nggak ada yang mau maju? Ada Ibam, ada Ibam. Ibam tuh mau maju. Tapi Dia sama akhirnya Ibam juga jari-jari tapi dia nggak dapat wakil. Gue dapat wakil Gazi ini deputi PSDM BEM IPA. oke, anak berarti BEM anak-anak IPA. BEM IPA-nya Ojan, anak BEM IPA-nya Ojan. Gitu. Ya ada apa? Singkat cerita akhirnya maju tuh. Singkat cerita akhirnya maju, Pemira tuh capek lah kampanye tiap hari keliling. Itu kandidatnya emang cuma 2 paslon apa 3 apa? 2 paslon, Dua jadi paslon. gua sama Gazi lawan Dava sama Dava. Adi. Oh iya. Selama prosesnya gimana Bang? Ada merasa sulitkah, sedihnya, capeknya gimana? Ada yang bisa diceritakan? Atau ada hal-hal unik Ada hal yang ingin diceritain? capek sih sebenarnya karena tuh kondisi kita telat ininya, sama waktu itu gua sama Gazi tipikal orang yang menekankan banget nih kalau kita tuh nggak boleh main, berarti kita nggak boleh black campaign, bahkan negatif campaign sama sekalipun tuh kita nggak pengen gitu. Sempet sih ditentang sama tim kayak lu pakai dong negatif campaign gitu, itu efektif segala macam, tapi Biar waktu itu lebih nendang lah gitu. iya, lu nggak nendang sama sekali, lu nggak ada isu yang beredar tentang lawan lu, jadinya lu gini segala macem. Tapi tetap aja kalau gue selalu mikir kalau misalkan pas kampanye aja dibangun dengan hal yang seperti itu, pasti nanti ada imbasnya sendiri pas lu berjalan. Jadi ya gitu. Sempat beberapa kali gue kena black campaign, entah gue nggak tahu itu dari mana asalnya black campaignnya. Bilang katanya gue kerjanya tidur doang di sekre HMD. Kita tuh pernah tuh kumpul tim sukses semuanya, terus kita omongin set gitu kayak lu dapet isu tentang Aris hari ini apa aja gitu. Oh. Nah terus ada juga pernah kita diisuin tim sukses itu nggak tulus gitu. Gua nggak tulus. Nggak tulus, yang tulus tuh cuman Gazi doang, yang lain tuh Dan cuman yang tulus cuma galak. penyanyi. Karena jadi CM gue tuh William. William nih dia Kristen. Nah itu kita juga sempat kena tuh isu-isu sara kayak gitu. Gua nggak tahu ya dari mana asalnya. Waktu itu kita cuma nenangin doang nih tim sukses kita biar Tetap solid. solid, ya kita tetap ngasih tahu aja, ngasih tahu ke teman-teman kalian kalau misalkan itu nggak benar segala macam. Ya strategi gue ya cuman kasih tahu ide-ide kita, karena gue dan tim namanya Bumi Mahasiswa itu timnya selalu fokus sama ide, ngasih tawaran. Pun banner-banner kampanye gue beberapa kali isinya proker yang inovasi segala macamnya gitu sih. Berarti dulu lu asalnya tuh dari ketua HMD himpunan ya? Iya, Ketua ketua HMD Fisika. Oh, HMD Fisika. Dari situ deputi PSDM. Jadi kayak satu dari himpunan, himpunan, satu BEM-nya. dari BEM-nya. Dari info-info yang beredar. Info-info Katanya yang beredar. sekretaris umum lu nih Bang, gabung sama tim sebelah. Lu gimana? Ada yang bisa diceritakan nggak tuh? Ya, jadi kan sekretaris umum gue tuh gue jadiin pelaksana tugas HMD ya. Oke. PLT. Jadi sebenarnya gue pengen ngajak dia masuk tim sukses gue, karena maksudnya kalau misalkan orang bilang hubungan kita tidak baik, itu sebenarnya salah. Hubungan kita baik-baik aja, saling melengkapi lah. Nah, tapi gue waktu itu karena dia jadi PLT terus gue maju, gue nggak pengen membebani dia dengan tugas tim ses juga. Oh ya udah, ternyata diajakin sama sebelah. Diajakin sama sebelah. Terus dia tuh tipikal orang yang diajakin iya aja, bukan karena dia dendam atau apa terus dia gabung tim lawan, bukan. Tapi dia karena diajakin, terus dia merasa gabut. Ya udah deh ikutan gitu. Gue juga udah ngobrol sama dia, sebenarnya kita nggak ada masalah apa-apa. Ya berarti ini ya sama KBM sekarang baik-baik aja lah. Baik-baik aja. Nah, dan terakhir nih kan sekarang kontribusinya di MWA nih Bang. Kalau kan orang tuh kadang mikir ya, ini kok anak MIPA kenapa di kajian kebijakan nih Bang? Oh iya ya. Itu bisa ini nggak Bang, kasih tau kenapa sih sampai ini di bagian kajian kebijakan gitu? Kalau misalkan dari gue sendiri, emang gue awalnya minder karena kebanyakan anak kajian kebijakan sebelumnya itu ibaratnya orang-orang yang punya core kompeten sesuai ilmu pengetahuannya. Misal sekarang kan Bang Awang itu anak FISIP, terus sebelumnya lagi KA siapa tuh lupa. Iya itu. Pokoknya yang sebelum-sebelumnya itu punya background dari ilmu pengetahuan kayak Bang Fadil. Bang Fadil kan anak FH tuh. Sebenarnya gue sempat minder gitu, tapi emang
karena cita-cita gua ke BKMWA dan gua gua selalu sedih. Berarti karena emang dari awal tuh punya visi di MWA gitu. Sebenarnya ada di BKMWA, Iya, di di BKMWA. BKMWA. Ini jangan dipelintir Oh, nih. jadi bukan di MWA, BKMWA. Iya. Nah itu sih, jadi ya kan tadi pas perjalanan ada visi, terus ada perjalanan, tadinya pengen ke BKMWA, terus ternyata ada keresahan pas ke BMIPA, terus ternyata dikasih ya sekarang ke kajian ya. Ya udah, what doesn't kill you make you stronger. Mantap quotes-nya. Jadi Itu intinya aja. emang punya keresahan di Di situ, BKMWA. iya, di BKMWA. Jadi untuk tahun depan masih belum tentu. Mau lulus 4 tahun. Mau lulus 4 tahun. Mau lulus 4 tahun. Kita lihat tahun depan, teman-teman. Terakhir nih, Bang, terkait orang-orang tadi kan cukup banyak isu gitu yang nyerang, malah ada yang sara gitu. Gimana sih, apa sih pesan-pesan kepada mereka-mereka nih Bang yang suka nyebar-nyebar isu gini gitu? Ada saran-saran atau apa gitu? Apa ya, saran dari gue sih cari kesibukan lain lah selain bikin isu gituan. Kayak nggak ada ini deh, kayak nggak ada apa namanya, kayak nggak ada kerjaan. Kayak gue sama Davanya juga nggak ada masalah apa-apa, tapi lu yang di bawah Wah, yang ribut ya. ini memang emang situasi politik kita seperti ini Ya, gitu. selalu kayak gitu sih. Yang bawah-bawahnya ini sebenarnya. Yang rese. Iya. Nah, ya mungkin tadi pesan-pesan terakhir, pesan-pesan terakhir. Nah, ya teman-teman, terima kasih juga udah mau nonton. Jangan lupa like, komen. Kalau misalnya komen aja nih yang misalkan penampilan gua atau format Iya. kita masih kurang menarik gitu karena masih awal. Nggak apa-apa, kasih tahu aja, kritik aja. Terus kalau mau komen juga siapa nih yang pengen diwawancara lagi nih, mungkin punya saran nama atau apa, atau ada isu apa nih yang perlu diluruskan gitu, teman-teman. Nah, terus jangan lupa terakhir klik subscribe kalau teman-teman suka channel aku ya. Aku. Kalau suka channel ini gitu. Jadi biar dapat update terus gitu tentang video-video seperti ini. Dan nanti akan juga ada konten-konten yang semoga lebih lucu. Kalau ini masih kurang lucu. Ya mungkin cukup kreatif lah. Ya, itu aja. Ya. Makasih sekali lagi Ya. Kak Aris. Ya. Thank you.